Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kepada yang terhormat Ibu Ida Hamidah MPD selaku dosen pengampu mata kuliah evaluasi pembelajaran beserta teman-teman PBSI yang kami banggakan. Pada kesempatan kali ini, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan 3 orang. Perkenalkan, saya sendiri Lucy Rahmasari, beserta rekan saya ada Nabila Hasanah, dan yang terakhir ada Rega Rahmawati. Kami di sini akan membahas materi tentang analisis butir soal. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja pada penyampaian materi pertama yang akan disampaikan oleh saudara Nabila. Kepadanya saya persilahkan. Pengukuran pembelajaran. Pengukuran adalah kuantifikasi atau penetapan angka tentang karakteristik atau keadaan individu menurut aturan-aturan tertentu. Dalam proses pembelajaran, guru juga melakukan pengukuran terhadap proses dan hasil belajar yang berupa angka-angka yang mencerminkan capaian, proses, dan hasil belajar. Karena dalam evaluasi pembelajaran sangat penting dilakukan untuk mengetahui efektif atau tidaknya suatu sistem pembelajaran yang diterapkan oleh tenaga pendidik. Karena bila seorang pendidik tidak melakukan evaluasi, sama saja tenaga pendidik tersebut tidak ada perkembangan dalam merancang sistem pembelajaran. Analisis butir soal. Analisis butir soal adalah pengujian terhadap mutu soal agar diperoleh informasi tentang karakteristik soal tersebut. Analisis butir soal ditentukan oleh A. Tingkat kesukaran soal, yaitu proporsi peserta tes yang menjawab benar terhadap butir soal tersebut. B. Daya beda butir soal. Indeks yang menunjukkan tingkat kemampuan butir soal membedakan kelompok yang berprestasi tinggi atau kelompok atas dari kelompok yang berprestasi rendah atau kelompok bawah di antara para peserta tes. C. Berfungsi tidaknya pilihan atau pengecoh. Analisis perangkat soal ditentukan oleh A. Validitas. Validitas suatu perangkat tes dapat diartikan merupakan kemampuan suatu tes untuk mengukur apa yang seharusnya diukur. B. Reliabilitas. Reliabilitas berasal dari kata reliability yang berarti bahwa sejauh mana hasil suatu pengukuran dapat dipercaya. Suatu hasil pengukuran dapat dipercaya apabila dalam beberapa kali pelaksanaan pengukuran terhadap kelompok subjek yang sama, diperoleh hasil pengukuran yang relatif sama selama aspek yang diukur dalam diri subjek memang belum berubah. Baik, terima kasih kepada saudari Nabila yang telah memaparkan materinya. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang prosedur menghitung daya pembeda atau diinisial dengan huruf D. Untuk peserta jumlah besar atau lebih 50 peserta. Ke-1, susunlah urutan peserta berdasarkan skor yang diperolehnya, mulai skor tertinggi sampai skor terendah. Yang kedua, bagikan peserta tes tersebut menjadi 2 kelompok. Misalnya seperti kelompok A, 27% kelompok atas, skor tertinggi mulai yang paling atas, dan kelompok B, 27% kelompok bawah, skor rendah mulai dari paling rendah. Ketiga, hitung jumlah kelompok atas yang menjawab benar terhadap butir soal yang akan dihitung daya bedanya yang dirumuskan dengan inisial BA. Dan yang keempat, hitung jumlah kelompok bawah yang menjawab benar terhadap butir soal yang akan dihitung dengan daya bedanya dengan rumus BB. Kelima, hitung proporsi peserta yang menjawab benar terhadap butir soal tersebut untuk masing-masing kelompoknya. Dan yang keenam, indeks daya beda proporsi kelompok atas dikurangi proporsi kelompok bawah. Nah, di sini ada rumusnya. Dengan rumus daya beda atau inisial D sama dengan BA kurangi BB per 0,5T. T
T itu adalah jumlah peserta. T adalah rumus simbol jumlah peserta. Bila jumlah peserta tes ganjil, maka T jumlah peserta dikurangi. Kita lanjut pada materi prosedur menentukan berfungsi tidaknya pilihan. 1. Bagi semua peserta tes atas, kelompok atas, dan kelompok bawah seperti prosedur IB. 2. Distribusikan jawaban kedua kelompok tersebut untuk setiap butir soal dimasukkan dalam tabel seperti contoh berikut ini dan selanjutnya dianalisis. Nah, coba kita lihat tabel di atas. Kita lihat soal nomor 1, di sini dijelaskan soal nomor 1 benar-benar jelek. Karena kelompok atas ataupun kelompok rendah semuanya bingung. Keduanya memiliki kolom C yang berbintang. Karena nilai pada kolom C, nilai yang dianggap lebih atas dan nilainya sama antara atas dan rendah. Selain itu juga, untuk distraktor atau pengecoh pilihan pada kolom E tidak berfungsi atau tidak efektif karena tidak ada yang memilih atau disebut dengan nilai yang kosong. Selanjutnya kita bahas soal nomor 2. Kita lihat kembali pada tabel di atas soal nomor 2. Nah, di sana adalah soal yang bagus karena dapat membedakan peserta tes yang pandai dan tidak pandai. Karena di sana terbukti nilai yang paling bagus dan peserta yang paling banyak adalah pada kolom kelompok kelas atas atau tinggi. Sekian, terima kasih. Baik, tujuan analisis butiran soal adalah untuk membantu meningkatkan tes melalui revisi atau membuang soal yang tidak efektif, serta untuk mengetahui informasi diagnosis pada peserta didik apakah mereka sudah atau belum memahami materi yang telah diajarkan. Icon 199463. Manfaat analisis butiran soal menurut Jurianti 2016. 1. Menentukan soal-soal yang cacat atau tidak berfungsi dengan baik. 2. Meningkatkan butiran soal melalui 3 komponen analisis, yaitu tingkatan, kesukaraan, daya pembeda, dan pengocehan soal. 3. Meningkatkan validasi soal dan reliabilitas. Dan 4. Merevisi soal yang tidak relevan dengan materi yang diajarkan, ditandai dengan banyaknya anak yang tidak dapat menjawab butiran soal tertentu. 1. Teknik analisis secara kualitatif. Ada beberapa teknik yang dapat digunakan untuk menganalisis butiran soal secara kualitatif. Antara lain yaitu teknik moderator dan teknik panel. A. Teknik moderator merupakan menganalisis dengan cara berdiskusi yang di dalamnya terdapat satu orang sebagai penengah. B. Teknik panel yakni suatu teknik menelaah butiran soal berdasarkan kaidah penulisan butiran soal. 2. Analisis butiran soal secara kuantitatif adalah penelaahan butiran soal didasarkan pada data empirik. A. Analisis butiran soal secara klasik adalah proses penelaahan butiran soal melalui informasi dari jawaban peserta didik tes guna meningkatkan mutu butiran soal yang bersangkutan dengan menggunakan teori tes klasik. Tingkat kesukaran. Tingkat kesukaran adalah bilangan yang menunjukkan sukar atau mudahnya sesuatu soal. Besar tingkatan kesukaran berkisar antara 0,00 sampai 1,00. Analisis daya pembeda. Daya pembeda soal adalah kemampuan suatu butir soal dapat membedakan antara peserta didik yang menguasai materi yang ditanyakan dan peserta didik yang belum menguasai materi yang diujikan. Analisis distraktor pembeda. Distraktor adalah suatu pola yang menggambarkan bagaimana peserta tes menentukan pilihan jawabannya terhadap kemungkinan-kemungkinan jawaban yang telah dipasangkan pada setiap butir item.
distraktor sudah berfungsi dengan baik jika sudah dipilih oleh lebih dari 5% pengikut tes, dan jika kurang atau sama dengan 5%, berarti distraktor tidak berfungsi dengan baik. Pengecoh atau distraktor berfungsi bila semua alternatif jawaban yang bukan kunci dipilih dari 5% peserta ujian. Makin kecil tingkat penerkaan, maka makin baik butir soal tersebut. Pengecoh dapat diterima karena sudah baik, ditolak karena tidak baik, dan ditulis kembali karena kurang baik. Kekurangannya itu dapat terletak pada rumusan kalimat. Ada beberapa cara penyusunan soal pilihan ganda yang baik dan mudah untuk diberikan kepada peserta didik dengan menerapkan beberapa hal sebagai berikut. Isi atau materi. Yang ke-1, soal harus sesuai dengan indikator. Artinya soal harus menanyakan perilaku dan materi yang hendak diukur sesuai dengan tuntutan indikator. Yang kedua, pilihan jawaban harus homogen dan logis, ditinjau dari segi materi. Dalam artian bahwa semua pilihan jawaban harus berasal dari materi yang sama, seperti yang terkandung dalam pokok soal, penulisannya harus setara, dan semua pilihan jawaban harus berfungsi dengan baik. Yang ketiga, soal harus mempunyai satu jawaban yang benar atau yang paling benar. Artinya, satu soal hanya mempunyai satu kunci jawaban. Jika terdapat beberapa pilihan jawaban yang benar, maka kunci jawabannya adalah pilihan jawaban yang paling benar. Konstruksi. Yang ke-1, pokok soal harus dirumuskan secara jelas dan tegas. Artinya kemampuan atau materi yang hendak diukur atau ditanyakan jelas, tidak menimbulkan pengertian atau penafsiran yang berbeda dari yang dimaksudkan penyusun, dan hanya mengandung satu persoalan untuk setiap nomor. Yang kedua, rumusan pokok soal dan pilihan jawaban harus merupakan pernyataan yang diperlukan saja. Artinya apabila terdapat rumusan atau pernyataan yang sebetulnya tidak diperlukan, maka rumusan atau pernyataan tersebut dihilangkan saja. Yang ketiga, pokok soal jangan memberi petunjuk ke arah jawaban yang paling benar. Artinya pada pokok soal jangan sampai terdapat kata, frase, atau ungkapan yang dapat memberikan petunjuk ke arah pilihan jawaban yang benar. Yang keempat, pokok soal jangan mengandung pernyataan yang bersifat negatif ganda. Usahakan pada pokok soal jangan terdapat dua kata atau lebih yang mengandung arti negatif. Penggunaan kata negatif ganda dapat mempersulit testi dalam memahami maksud soal. Akan tetapi, dalam hal lain, penggunaan kata negatif ganda diperbolehkan, terutama dalam mengukur keterampilan bahasa. Di sini yang ingin diukur justru pengertian tentang negatif ganda itu sendiri. Yang kelima, panjang rumusan pilihan jawaban harus relatif sama. Kaidah ini perlu diperhatikan karena adanya kecenderungan siswa untuk memilih jawaban yang paling panjang. Karena seringkali jawaban yang lebih panjang itu lebih lengkap dan merupakan kunci jawaban. Yang keenam, pilihan jawaban jangan mengandung pernyataan semua pilihan jawaban di atas salah atau semua pilihan jawaban di atas benar. Karena dengan adanya pilihan jawaban seperti ini, maka dari segi materi, pilihan jawaban berkurang satu, disebabkan pernyataan ini hanya merujuk kepada materi dari jawaban sebelumnya. Yang ketujuh, pilihan jawaban yang berbentuk angka harus disusun berdasarkan urutan besar kecilnya nilai angka tersebut. Dan pilihan jawaban berbentuk angka yang menunjukkan waktu harus disusun secara kronologis. Pengurutan angka dilakukan dari nilai angka yang paling kecil ke angka yang paling besar atau sebaliknya. Pengurutan waktu berdasarkan kronologis waktunya.
Pengurutan tersebut dimaksudkan untuk memudahkan siswa melihat dan memahami pilihan jawaban. Yang kedelapan, gambar, grafik, tabel, diagram, dan sejenisnya yang terdapat pada soal harus jelas dan berfungsi. Artinya apa saja yang menyertai suatu soal yang dinyatakan harus jelas, terbaca, dapat dimengerti oleh siswa. Alhamdulillah, presentasi tentang analisis butir soal sudah selesai kami laksanakan. Semoga ilmu yang kalian dapatkan bermanfaat dengan baik, dan semoga menjadi ladang pahala untuk kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih kepada Ibu Ida Hamidah MPD yang telah menuntun kami dalam presentasi kali ini. Terima kasih juga kepada teman-teman yang telah menyimak materi kami. Kami dari kelompok 6 mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya, baik itu lisan ataupun tulisan. Semoga dengan kekurangan ini kita bisa belajar lebih baik lagi untuk kedepannya. Semoga kita selalu diberi kesehatan dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.